Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sekarang masih bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran biologi masih mengenai pembelahan sel. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk mengisi absensi yang tertera pada e-learning MAN 1 Tasikmalaya. Sebetulnya, masih ada yang ingat mengenai pembelajaran sebelumnya? Iya, betul sekali. Pembelajaran sebelumnya itu mengenai pembelahan sel, yang lebih tepatnya mengenai pembelahan meiosis. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya mengenai pembelajaran kali ini? Atau ada yang sudah membacanya terlebih dahulu sebelum kita memulai ke pembelajaran kali ini? Iya, betul sekali. Pembelajaran kali ini masih mengenai materi pembelahan sel. Yang materi pokoknya adalah gametogenesis. Silahkan di-download terlebih dahulu, bahan ajarnya telah ada di e-learning. Lalu jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dan hal-hal yang kalian tidak mengerti lalu kita tanyakan di akhir pembelajaran kali ini. Nah, silahkan di-download terlebih dahulu bahan ajarnya. Oke, apakah semuanya sudah mendownloadnya? Oke, kalau sudah mendownloadnya silahkan dibuka bahan ajar yang telah diberikan. Lalu situ ada slide yang pertama mengenai judul dari yang akan kita bahas, yaitu adalah pembelahan sel. Pembelahan sel kali ini materinya mengenai gametogenesis. Nah, sebelumnya Ibu memiliki pertanyaan. Apakah sel dalam tubuh selalu membelah? Bagaimana dengan sel gamet? Ada yang tahu jawabannya? Oke, karena nggak ada yang tahu dan belum mengetahuinya, alangkah baiknya kita bersama-sama mencari tahunya terlebih dahulu. Untuk mencari tahunya, maka simak pembelajaran kali ini dengan seksama dan benar ya. Nah, sebelumnya Ibu memiliki LKPD yang harus kalian isi untuk kita bisa mengetahui atau bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu tadi berikan. Nah, silahkan dibagikan LKPD-nya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD tersebut sudah tertera materi pokok, KD, dan juga ada tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya materi yang akan kita bahas itu adalah kompetensinya terdapat dua, yaitu terdapat dua. Yang pertama berbunyi menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar dari penurunan sifat induk kepada keturunannya. Yang kedua, menjanjikan hasil pengamatan proses pembelahan sel pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Selanjutnya, terdapat tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang telah Ibu berikan. Nah, dapat dilihat di slide keempat. Oke, tujuan pembelajarannya kali ini terdapat 6. Yang pertama, mampu menjelaskan gametogenesis juga macam gametogenesis. Yang kedua, menjelaskan spermatogenesis juga proses spermatogenesis. Lalu yang ketiga, menjelaskan oogenesis dan juga prosesnya. Yang keempat, menjelaskan gametogenesis pada hewan. Yang kelima, menjelaskan gametogenesis pada tumbuhan. Dan yang keenam, mampu menyajikan hasil pengamatan mengenai pembelahan sel pada hewan dan tumbuhan melalui literatur yang telah disediakan. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya. Di sana terdapat alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita akan gunakan, yang pertama ada handphone dan juga laptop. Bahannya mengenai gambar-gambar dari pembelahan gametogenesis baik hewan maupun tumbuhan ataupun manusia. Terdapat di sana juga di LKPD-nya sudah dijelaskan ada rumusan masalahnya. Bagaimanakah proses pembelahan sel pada tumbuhan dan hewan? Nah, ada langkah-langkah dari pengerjaan LKPD ini. Yang pertama, kalian dapat membaca dari sumber literatur yang telah disediakan, baik buku, bahan ajar, maupun internet. Lalu yang kedua, amatilah gambar yang telah tertera pada LKPD yang tadi. Lalu yang ketiga, silahkan mencatat hasil dari jawaban-jawaban yang telah kalian amati di sumber literatur ataupun di internet, lalu dituliskan dan diupload ke e-learning. Nanti kita akan membahas mengenai jawaban-jawaban LKPD ini. Silahkan dikerjakan, waktunya selama 30 menit. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa langsung tanya kepada Ibu ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, ada yang ingin tanyakan mengenai LKPD yang telah disediakan? Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, di LKPD tersebut terdapat dua gambar. Gambar yang pertama mengenai gametogenesis pada apa?
Iya, pada hewan. Lalu yang kedua, gametogenesis pada tumbuhan. Nah, selanjutnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sampingnya sudah dituliskan skor-skor yang akan kalian dapatkan ketika mengisi pertanyaan itu dengan benar. Yang pertama, pertanyaannya mengenai menjelaskan gametogenesis baik pada spermatogenesis maupun oogenesis. Lalu yang kedua, kalian isi tabel-tabel tersebut di kan sudah terdapat indikatornya, kalian tinggal mengisinya. Ketika misalnya contohnya itu pada tempat pembentukannya, kalau di spermatogenesis itu di mana, kalau oogenesis ada di mana. Lalu yang ketiga, menjelaskan gametogenesis pada hewan dilihat dari gambar yang telah disediakan, berarti gambarnya yang atas ya. Lalu yang keempat, menjelaskan gametogenesis pada tumbuhan sesuai gambar yang telah disediakan juga, yaitu berarti gambarnya yang bawah. Nah, selanjutnya terdapat kalian membuat kesimpulan dari LKPD dan juga pembelajaran kali ini. Seperti itu. Waktunya tersisa sekitar 25 menit lagi, silahkan dikerjakan. Oke, waktu untuk mengerjakan LKPD telah habis. Silahkan untuk disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu untuk menjawab mengenai pertanyaan dari LKPD tersebut. Sebelumnya, adakah yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian? Pengamatannya kalian dapat maju ke depan lalu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Silahkan, ada yang mau maju? Oke, baik, karena masih belum ada yang mau maju, mungkin karena takut salah. Nah, baik, Ibu jelaskan saja ya. Yang pertama di sini ada slide mengenai gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis di sini merupakan proses pembelahan atau pembentukan sel gamet ataupun sel kelamin yang menggunakan proses pembelahan meiosis. Selanjutnya, pada slide selanjutnya terdapat gametogenesis di sini bersifat haploid atau memiliki satu genom atau disebut sebagai N. Lalu yang kedua, gametogenesis pada pria disebut sebagai spermatogenesis, pada wanita disebut sebagai oogenesis. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya mengenai terdapat gambar spermatogenesis dan juga tempat dibentuknya spermatogenesis. Spermatogenesis ini dibentuk atau pembentukan sperma ini dibentuk pada tubulus seminiferus atau pada testis, dan dia ini biasanya dibentuk pada saat pria itu mengalami masa puber dan berhenti saat dia meninggal. Nah, pembentukan sperma ini biasanya satu hari sekitar 300 sampai dengan 400 juta setiap harinya. Lalu, terdapat gambar mengenai pembentukan sperma atau spermatogenesis, dimulai dari primordial germ cell mengalami diferensiasi menjadi spermatogonium yang bersifat 2N ataupun diploid. Lalu, spermatogonium ini mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit primer yang juga masih bersifat 2N ataupun diploid. Lalu, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder karena menggunakan pembelahan meiosis sehingga menghasilkan spermatosit sekunder ini yang bersifat N dan memiliki 2, satu bersifatnya N ataupun haploid. Setelah itu, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 spermatid, dan spermatid ini nantinya akan melakukan pembelahan dibantu dengan sel Sertoli dan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional atau yang dapat digunakan. Pada slide selanjutnya terdapat proses spermatogenesis yang lebih lengkap. Nah, yang pertama, spermatogonium ini mengalami pembelahan mitosis 1 yang masih menghasilkan anakan yang bersifat 2N atau diploid yang disebut sebagai spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid atau N. Lalu setelah itu, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis yang kedua, yaitu menghasilkan 4 spermatid. Nah, 4 spermatid tersebut mengalami diferensiasi dibantu dengan sel Sertoli dan menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke pembentukan oogenesis, pembentukan ovum pada wanita.
Lalu pada slide selanjutnya terdapat gambar dari pembentukan ovum atau ovari atau sel telur, dan juga ada proses atau tempat di mana ovum ini dibentuk. Yang pertama, ovum ini dibentuk pada saat wanita ini ada dalam rahim ibunya, atau pada saat pembentukan organogenesis di saat kehamilan. Pembentukan organ pada saat kehamilan sudah ada yang sudah mulai pembentukan dari ovum ini sendiri. Lalu berhenti ketika wanita ini lahir dan dilanjutkan pada saat dia mengalami masa puber sekitar umur 7 sampai 9 tahun. Lalu berhenti pada saat fase menopause. Pembentukan sel telur ini dilakukan di folikel-folikel ovarium. Lalu pembentukannya ini dimulai dari primordial germ cell mengalami diferensiasi menghasilkan oogonium. Oogonium ini bersifat 2N atau diploid, lalu mengalami pembelahan mitosis 1 yang menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan juga satu badan polar. Nah, ketika tidak ada fertilisasi, maka berhenti di sini prosesnya. Tidak ada pembuahan, berhenti di sini, dan adanya peluruhan dari si ovum ini dengan darah dari endometrium, sehingga disebut sebagai menstruasi. Lalu jika ada pembuahan, maka dilanjutkan proses pembelahannya melalui pembelahan meiosis 2. Dari oosit sekunder tersebut membelah menggunakan meiosis 2 menghasilkan satu ootit dan juga satu badan polar. Lalu membelah lagi jadi menghasilkan satu ovum dan juga 2 badan polar, karena badan polar yang pertama tadi yang sama-sama ootit membelah kembali, sehingga menghasilkan satu ovarium yang fungsional dan 3 badan polar. Sampai sini yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Mengenai pembelahan dari atau proses pembentukan dari oogenesis. Oogenesis ini dimulai dari oogonium yang bersifat 2N atau diploid secara mitosis, membelah secara mitosis. Hasilnya berupa oogonia yang bersifat 2N. Lalu salah satunya itu tumbuh dan berkembang menjadi oosit primer yang masih bersifat 2N. Oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan polar. Setelah itu, jika tidak ada pembuahan atau fertilisasi, maka prosesnya sampai di sini, yaitu adanya peluruhan dari sel ovum tersebut dibantu dengan darah dari endometrium, sehingga disebut sebagai menstruasi. Namun jika ada pembuahan atau adanya sperma yang masuk, maka terjadinya pembelahan lagi, yaitu pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan ootit dan juga satu badan polar. Lalu si ootit ini mengalami pembelahan lagi dan menghasilkan satu ovum yang dapat digunakan atau fungsional, sehingga dapat dikatakan bahwa oogenesis ini hanya menghasilkan satu ovum yang fungsional, berbeda dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 spermatozoa yang dapat digunakan. Nah, untuk oogenesis sendiri ini semakin lama dalam hidupnya itu ovum semakin berkurang, karena adanya peluruhan tadi. Tidak seperti pria. Kalau pria kan emang dia semakin bertambah setiap harinya. Jika wanita ini semakin berkurang dan ada fase berhentinya, itu adalah fase menopause. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Oke, pada slide selanjutnya ini mengenai gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan ini memiliki kesamaan terhadap gametogenesis pada manusia, karena pada jantannya menggunakan fase spermatogenesis dan untuk betinanya menggunakan fase oogenesis. Namun seringkali terjadi pematangan sehingga tidak terjadi sebagai pembentukan sel gamet. Dapat dilihat gambarnya, ini sama saja seperti pembelahan dari spermatogenesis dan juga pembentukan dari oogenesis. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di sini. Ada yang ingin tanyakan mengenai pembelahan sel hewan? Oke, tidak ada. Nanti kita bahas ya jawaban-jawaban yang benarnya yang tertera pada LKPD.
Untuk slide selanjutnya mengenai pembelahan pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini berbeda dengan sel hewan dan juga manusia karena mereka ini juga menggunakan dua nih. Ada mikrosporogenesis juga ada makrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini yang berguna untuk pembentukan sel sperma pada tumbuhan, dan juga kalau makrosporogenesis ini pembentukan ovum pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai mikrosporogenesis. Selanjutnya mengenai mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini merupakan pembentukan sel sperma yang ada pada tumbuhan. Nah, ada yang mengetahui terlebih dahulu proses dari mikrosporogenesis ini? Ya, betul sekali. Mikrosporogenesis ini dimulai dari pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan satu pasang sel yang haploid, lalu mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan mikrospora haploid yang bersatu dan disebut sebagai tetrad. Lalu setelah itu mereka ini mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan dua inti, yaitu yang pertama inti vegetatif dan yang kedua inti generatif. Lalu yang terakhir dia ini inti generatif ini mengalami pembelahan secara mitosis sehingga membentuk dua kutub inti. Yang pertama ada inti generatif yang pertama dan juga ada inti generatif yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai proses pembentukan mikrosporogenesis? Oke, kan tidak ada, kita langsung lanjut ke pembelahan makrosporogenesis ya. Makrosporogenesis ini dimulai dari sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan dua sel yang haploid. Lalu kedua sel yang haploid ini mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Namun sayangnya 3 dari 4 itu degenerasi ataupun mati sehingga hanya menghasilkan satu sel yang masih dapat bertahan hidup. Nah, satu yang tadi itu mengalami 3 kali karyokinesis tanpa diikuti dengan sitokinesis sehingga menghasilkan 8 inti haploid. Kira-kira 8 inti haploid itu apa aja ya? Nah, 8 inti haploid ini yang pertama itu terdapat 2 inti kandung lembaga sekunder ataupun IKLS. Lalu yang kedua terdapat 3 antipoda dan yang ketiga terdapat 2 sinergit dan yang satu lagi terdapat ovum sehingga dapat ditotal sebagai 8 inti haploid. Dapat diulang ya. Yang pertama itu menghasilkan 2 IKLS atau inti kandung lembaga, lalu mendapatkan 3 antipoda, lalu mendapatkan 2 sinergit dan juga 1 ovum. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, pertanyaannya mengenai apa itu IKLS, apa itu sinergit, dan juga apa itu antipoda. Dapat dijawab pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya penjelasan mengenai sinergit, antipoda, dan juga IKLS atau inti kandung lembaga. Sinergit ini adalah inti cadangan yang terletak di kanan dan kiri ovum. Nah, sinergit ini akan hilang setelah terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara inti generatif 1 dan juga ovum yang akan membentuk zigot. Setelah itu terdapat penjelasan dari antipoda. Antipoda ini merupakan inti cadangan yang terletak di kutub yang berlawanan dengan ovum, akan hilang setelah fertilisasi. Lalu ada IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Sel yang akan terfertilisasi dengan inti generatif 2 dan akan menghasilkan endosperma. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung ke jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jawaban dari pertanyaan LKPD. Yang pertama, terdapat pertanyaan apa yang dimaksud dengan spermatogenesis dan juga oogenesis. Siapa yang bisa menjelaskannya? Iya, betul sekali. Benar ya, spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan dari sel sperma atau sel gamet dari laki-laki. Lalu untuk oogenesis sendiri merupakan proses pembentukan dari sel telur atau ovum yang dimiliki oleh perempuan. Nah,
Nomor 2, terdapat sebuah tabel. Di sebuah tabel ini sudah terdapat indikator, yaitu yang pertama tempatnya. Tempatnya ini untuk spermatogenesis adanya di tubulus seminiferus di testis, sedangkan untuk di oogenesis ini ada di folikel ovarium. Setelah itu ada tujuannya. Tujuannya ini spermatogenesis ini untuk menghasilkan sperma, sedangkan oogenesis ini untuk menghasilkan ovum ataupun sel telur. Lalu ada prosesnya ini untuk si spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang bersifat 2N mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang masih 2N, lalu membelah lagi menggunakan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat NN, tapi terhadap ada 2. Setelah itu melakukan pembelahan kembali, pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 spermatid, lalu membelah lagi dibantu dengan sel Sertoli menghasilkan 4 spermatozoa. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis ini dimulai dari oogonium, lalu mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit sekunder. Maksudnya oosit primer. Setelah itu mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder, satu lagi badan polar. Nah, setelah itu mengalami pembelahan lagi oosit sekundernya ini sehingga menghasilkan satu oosit dan satu badan polar. Setelah itu mengalami pembelahan lagi sehingga menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Selanjutnya terdapat tempat pematangan dari spermatogenesis dan oogenesis. Tempat pematangan pada spermatogenesis ini adanya di seluruh testis, sedangkan untuk di oogenesis terdapat tahap satunya itu di dalam ovarium, sedangkan tahap 2-nya terdapat di luar ovarium. Setelah itu hasilnya ini spermatozoa itu hanya dapat menghasilkan 4 sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Selanjutnya ada nomor 3. Nomor 3 ini menjelaskan mengenai proses gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan ini memiliki ciri-ciri ataupun proses yang hampir sama dengan manusia. Bedanya pada hewan yang betina tidak terjadi proses menstruasi, terjadi namun hanya pada mamalia saja. Pada hewan-hewan yang lain tidak terdapat proses menstruasi di betinanya. Nah, prosesnya itu dimulai untuk spermatogenesis dimulai dari spermatogonium, lalu membelah menggunakan pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer, lalu membelah kembali menggunakan meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang masing-masing telah bersifat N. Setelah itu membelah menggunakan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid, lalu membelah kembali menghasilkan spermatozoa. Nah, setelah itu ada proses dari oogenesisnya sendiri. Oogenesis ini dimulai dari oogonium, lalu membelah menggunakan pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer, lalu membelah kembali menggunakan meiosis 2. Meiosis pertama menghasilkan 2. Yang pertama 1 badan polar dan juga 1 dari oosit sekunder. Nah, ketika tidak ada fertilisasi maka berhenti di sini. Ketika ada fertilisasi maka mulai kembali, yaitu adalah pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan oosit sekunder dan juga 1 badan polar, lalu mengalami pembelahan kembali sehingga menghasilkan 1 ovum dan juga menghasilkan 3 badan polar. Itu merupakan tahapan-tahapan dari gametogenesis pada hewan. Namun banyak sekali pematangan pada hewan sehingga saya tidak terjadi sebagai sel gamet seperti itu. Nah, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 4. Ya, jadi ditekankan ya, untuk gametogenesis pada hewan ini memang memiliki kemiripan yang sangat mirip dengan yang manusia. Hanya bedanya dia ini pada betinanya sendiri itu tidak terdapat proses menstruasi. Terdapat, tapi hanya untuk yang mamalia saja, sedangkan yang bukan mamalia tidak terdapat proses menstruasi. Nah, karena tidak pertanyaan lagi, oke, untuk selanjutnya mengenai nomor 4 ya, mengenai gametogenesis pada tumbuhan. Nah, gametogenesis pada tumbuhan seperti yang kalian sudah tahu terdapat 2, ada mikrosporogenesis dan juga ada makrosporogenesis. Kita akan menjelaskan mengenai mikrosporogenesis terlebih dahulu. Yang pertama terdapat pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 1 pasang sel haploid. Setelah itu ada pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 sel yang bersatu yang disebut sebagai tetrad. Setelah itu
Sehingga si megaspora ini akan menggunakan pembelahan karyokinesis dan menghasilkan dua inti, yaitu ada inti generatif dan juga inti vegetatif. Nah, setelah itu inti generatif ini mengalami pembelahan kembali, maka terdapat inti generatif yang pertama dan juga inti generatif yang kedua. Sampai sini ada masih mau ditanyakan mengenai mikrosporogenesis yang terdapat pada tumbuhan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, langsung lanjut ke penjelasan mengenai pembelahan atau pembentukan dari makrosporogenesis. Makrosporogenesis ini dimulai dari sel induk megaspora yang mengalami pembelahan, yaitu pembelahan dari meiosis 1 dan menghasilkan dua sel yang haploid. Lalu dua sel haploid ini mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 sel. Namun sayangnya 4 dari 3 tersebut degenerasi atau mati sehingga hanya menghasilkan 1. Nah, 1 ini mengalami 3 kali pembelahan karyokinesis tanpa diikuti sitokinesis sehingga menghasilkan 8 inti. Apa saja yang 8 inti itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali. 8 inti tersebut yang pertama itu adalah 2 dari IKLS, inti kandung lembaga sekunder, lalu terdapat 3 antipoda, 2 sinergit dan 1 ovum. Maka kita dapat 8. Nah, jika kalian sudah mengerjakan semua soal-soal dari AKP tersebut, silahkan kalian bertukar atau kalian bisa menilainya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu ibu akan absen dan masukkan nilainya ke dalam buku tugas ya. Oke, gimana semuanya sudah selesai untuk menilai LKPD-nya? Oke, ibu akan mengupload slot tugas dan saya kan tinggal memasukkan nilainya saja karena nanti LKPD-nya akan ibu lihat. Oke, nah selanjutnya di sini pembelajaran telah selesai ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, adakah yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kali ini atau ada yang belum mengerti? Oke, kenapa gametogenesis ini bisa hanya menggunakan pembelahan meiosis saja? Karena gametogenesis ini hanya menurunkan setengah dari kromosom induknya sehingga menggunakan pembelahan meiosis 1. Tapi dia menggunakan pembelahan mitosis terlebih dahulu baru menggunakan pembelahan meiosis. Seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Sekarang ibu akan melengkapi kesimpulan dari teman-teman kalian. Nah, kesimpulannya itu yang pertama ada gametogenesis. Gametogenesis sendiri merupakan proses pembentukan dari sel gamet atau sel kelamin. Terdapat 2, ada spermatogenesis dan juga ada oogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma. Oogenesis merupakan pembentukan sel telur. Lalu terdapat proses-prosesnya. Nah, dia ini sperma berawal dari spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer, lalu mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatosit sekunder, lalu mengalami pembelahan kembali pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan spermatid dan juga akhirnya membelah kembali menghasilkan spermatozoa. Untuk oogenesis sendiri memiliki tahap. Yang pertama ada oogonium. Oogonium ini mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer, lalu mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan 1 oosit sekunder dan juga 1 badan polar. Lalu ketika tidak ada fertilisasi maka terhenti di sini prosesnya. Setelah ada fertilisasi maka dilanjut kembali sehingga menghasilkan oosit sekunder. Lalu dia membelah kembali menggunakan meiosis 2 dan menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Lalu untuk hewan, gametogenesis pada hewan ini memiliki ciri khas atau proses yang sama dengan manusia. Dan untuk tumbuhan sendiri itu merupakan gametogenesis yang berbeda karena mereka ini menggunakan mikrosporogenesis dan juga makrosporogenesis untuk pembentukan sel sperma dan juga sel ovum. Dan yang nantinya mikro ini akan menghasilkan sel sperma dan makro menghasilkan sel ovum. Nah, sebelum menutup pelajaran kali ini, kita akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya sudah ibu upload di e-learning. Silahkan kalian buka terlebih dahulu. Waktunya sekitar 10 menit. Bagaimana sudah pada bisa mengakses e-learningnya?
dan kuisnya. Karena kalau sudah, silahkan kalian mengerjakan kuis yang telah ibu sediakan, lalu waktunya itu sekitar 10 menit. Silahkan dimulai dari sekarang ya pengerjaannya. Jangan lupa jangan mencontek ke temannya ya. Tidak apa-apa salah karena kita sedang belajar, tapi jangan melakukan kegiatan yang curang itu mencontek. Silahkan dimulai, selamat mengerjakan. Oke, waktu untuk pengerjaan dari kuis telah selesai ya. Silahkan dikumpulkan dan ditutup handphonenya. Kita akan menutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan mengingatkan untuk besok minggu depan kita akan melakukan proses CBT atau Computer Based Test mengenai bab pembelahan sel, sehingga diharapkan untuk kalian mempelajari mengenai pembelahan sel ini dari mulai awal sampai dengan gametogenesis. Nah, jadi minggu depan kita tidak pembelajaran, tapi kita melakukan proses ulangan harian ya di e-learning. Oke, semoga pembelajaran kali ini dapat kalian ambil dan kalian terapkan dan kalian manfaatkan ilmunya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pertemuan selanjutnya masih kita membahas materi pembelahan sel, yaitu adalah ulangan harian. Tetap semangat untuk mempelajari biologi ya, karena biologi merupakan ilmu yang kalian akan temukan di setiap harinya. Terima kasih, sampai jumpa, selamat mengerjakan, dan juga jangan lupa untuk selamat belajar.